Terima kasih. Selamat pagi sidang jemaat. Yang dikasih oleh Tuhan, selamat tahun baru sekali lagi kalau belum sempat ketemu dan ada di antara saudara mungkin yang baru pulang liburan, keluar kota atau mungkin keluar negeri. Dan ada juga mungkin yang liburannya sekitar kebun raya, sekitar rumah saudara dekat-dekat juga gak jadi masalah. Tapi yang penting kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita ada, Dia tetap setia, Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita sudah masuki minggu yang kedua, ini adalah minggu yang kedua dari tahun 2017, tanggal 8 Januari 2017. Kita akan siap dengan sebuah perjalanan yang baru. Minggu lalu saya sudah sampaikan ini merupakan satu rangkaian serial khotbah yang saya mau lanjutkan di khotbah minggu lalu. Saya ingatkan sedikit di antara saudara mungkin ada yang tidak hadir minggu lalu. Minggu lalu saya sudah bicara mengenai perjalanan membangun kehidupan. Dan kita belajar dari Nehemia, dia memiliki sebuah panggilan, calling yang kuat sekali dalam kehidupannya. Dan itu gak bisa digoyahkan saudara. Setiap kehidupan kita punya panggilan dari Tuhan. Dan kita mesti ngerti apa panggilan kita. Dan setelah itu yang kedua, jangan pernah hidup tanpa doa. Kita harus terus membangun kehidupan doa di dalam kita supaya kita menyatu dengan rencana sorga, kita menyatu dengan tujuan-tujuannya sorga. Supaya komunikasi dan juga hubungan yang erat dengan sorga, antara bumi dengan sorga itu kuat. Dan itu harus dilakukan di dalam doa. Dan yang ketiga kita juga mesti tetap punya determinasi, punya satu kekuatan hati. Kalau kita udah punya panggilan, Tuhan berikan purpose, visi buat kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun ada tantangan, walaupun ada tekanan, omongan orang yang negatif, omongan orang yang mungkin menjatuhkan. Kalau kita punya determinasi dan identitas yang kuat di dalam kita tentang siapa kita, kenapa kita ada, kenapa kita hidup, kenapa kita diberikan tugas ini sama Tuhan, kenapa kita harus lakukan ini, maka kita akan terus bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, kita jangan jalan sendirian. Mari kita jalan sama-sama. Kita jalan, kita ajak orang lain, kita membangun kehidupan orang lain, mengajak hidup orang lain untuk membangun kehidupan mereka sehingga kita bisa membangun kehidupan orang lebih banyak. Dan itu yang Tuhan inginkan supaya kita tetap bisa berjalan. Oleh sebab itu, perjalanan kita harus tetap seger, potensi stamina kita mesti tetap seger, ya karena perjalanan kita panjang. Kalau perjalanan kita panjang terus stamina-nya nggak seger, mobil yang kita pakai nggak sehat, maka di tengah jalan kemungkinan bisa mogok, di tengah jalan kemungkinan bisa berhenti dan seringkali kalau ini yang kami alami, kalau saya udah ngelihat macet di depan dan kayaknya udah nggak enak perjalanan, kayaknya udah aduh males dah, mendingan pulang. Akhirnya seringkali kita withdraw, balik. Kita hidup pada kehidupan yang lama. Padahal Tuhan punya sesuatu yang lebih baik di depan kita. Nah saudara, pada hari ini saya ingin melanjutkan Stay Young and Relevant. Merupakan tema kita sepanjang tahun 2017 ini. Dan saya mau saudara betul-betul embrace itu, saudara tangkap itu, saudara rangkul itu, saudara hidupi. Dan kita sama-sama akan menghidupinya. Bagaimana kita bisa tetap menjadi stay young, awet muda dan relevan. Sebenarnya awet muda gak bicara tentang usia, berapa umur saudara. Karena ada orang-orang yang masih muda tapi pikirannya kolot. Ada orang-orang yang walaupun masih muda umurnya tapi pikirannya terbelakang banget gitu, jauh banget. Kayaknya nggak bisa ngikutin apa yang sedang terjadi dalam zaman ini. Nah ada tapi orang-orang yang sementara usianya udah panjang, sementara usianya udah cukup tinggi, tetapi pemikiran-pemikirannya selalu fresh. Pemikiran-pemikirannya selalu bagus, saudara. Pemikiran-pemikirannya selalu baru terus gitu, selalu diperbaharui. Dan itu yang kita mau. Gereja kita harus menjadi gereja yang awet muda dan nyambung dengan dunia ini. Kalau nggak percuma kita hidup dalam dunia ini kalau kita nggak nyambung. Ya orang bilang katanya hidup aja sendirian. Ngapain hidup sama-sama kita? Nah kita mau menjadi gereja yang nyambung, yang relevan, gereja yang punya dampak, fungsi kehidupan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Dan itu yang mau kita coba bangun selama tahun 2017. Dan melanjutkan pembicaraan minggu lalu bahwa dalam perjalanan kita membutuhkan peta jalan saudara. Dalam perjalanan kita membutuhkan petunjuk. Kalau sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi yang enak banget saudara mau kemana aja sekarang saudara tinggal buka ya itu saudara bisa tahu ada Google Map, ada Waze atau Waze. Saudara bisa buka macam-macam, artinya ada aplikasi yang buat menunjukkan jalan sama kita. Dan hebatnya saudara 95-98% mungkin itu benar. Dan puji Tuhan untuk petunjuk seperti itu. Nah di dalam perjalanan kita membangun kehidupan, mempunyai kehidupan yang Yesus sudah berikan kepada kita, kehidupan yang Yesus sudah janjikan buat kita, kehidupan dalam segala kelimpahannya. Maka
kita membutuhkan juga yang namanya peta jalan. Kita membutuhkan yang namanya petunjuk. Nah, petunjuk yang seperti apa? Kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat yang 105, ini menjadi konsep buat kita bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi memang firman Tuhan yang harus menjadi panglima di dalam kehidupan kita menjalani pembangunan kehidupan ke depan. Jadi tanpa firman Tuhan, kita akan membangun dengan cara yang salah mungkin atau kita membangun hal yang salah. Tapi dengan firman Tuhan maka kita akan diberikan petunjuk. Firman Tuhan lah akan memberikan kehidupan kita jadi semakin hari semakin lebih baik. Kita akan bahas itu sebentar. Nah, firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Nah, saya mau saudara kita semua sebagai GSJ Bethlehem atau Bethlehemers, kita sebagai anggota GSJ Bethlehem ngerti bahwa firman Allah itu adalah Yesus. Yes? Ya, jadi saya selalu bilang ini sama saudara, udah jangan lagi ngebayangin bahwa, memang betul Yesus pernah jadi manusia yang kalau gambarannya berjenggot, rambutnya gondrong, pakai baju jubah. Sekarang mungkin Yesusnya pakai jeans. Kalau zaman sekarang, mungkin dia nggak berewokan lagi karena nggak relevan kalau di Indonesia berewokan. Saya nggak ngelihat banyak orang berewokan di sini. Saya ngelihat klimis, semuanya klimis dan manis. Coba lihat sebelahnya, yang cowok-cowok lihat kan manis kan? Tanpa brewokan gitu, brewokan yang panjang gini. Enggak kan kita, enggak zamannya kayak begitu terus pakai jubah kemana-mana gitu. Kan enggak saudara. Karena relevan Yesus yang sekarang ini kalau hidup mungkin rambutnya juga kayak saya gitu. Pakai pomade ke belakang. Iya kan? Enggak mungkin aja. Karena Yesus itu relevan dalam segala zaman gitu. Dan dia adalah firman. Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dikatakan. Firman itu adalah Allah. Kalau saudara baca selanjutnya ayat yang kedua coba kita baca. Ayat yang kedua bilang iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi. Dan segala yang dijadikan gak ada satupun yang dijadikan. Dia adalah firman. Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta. Dia adalah hidup itu sendiri dan di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau saudara berkata Yesus sebagai Tuhan saya, dengan kata lain saudara berkata firman itu adalah Tuhan saya. Firman Allah itu adalah panglima dalam hidup saya. Yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling berkuasa. Karena dia bisa lakukan apa aja dalam hidup saya. I'm available. Karena dia adalah panglimanya. Dia Tuhan yang memberi perintah buat saya, memberikan kemampuan buat saya, memberikan keberanian buat saya, memberikan motivasi buat saya, memberikan gaya hidup buat saya. Itu firman dan itulah Yesus. Nggak jadi masalah juga sebenarnya kalau saudara membayangkan Yesus itu sekali lagi punya rambut panjang dan jenggot, nggak jadi masalah karena kita susah buat melupakan itu. Tetapi paling tidak pada pagi hari ini saya mau kita, paling nggak kita membayangkan Yesus begini. Jangan mencuri, itu Yesus. Jangan curi istri orang. Itu perkataan Yesus. Jangan curi suami orang. Itu perkataan Yesus. Jangan curi barang orang. Itu perkataan Yesus. Dan itulah Yesus. Dia yang sedang mengatakan itu. Dan dialah pribadi itu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Ampunilah orang yang, sudah sebutin. Dia udah ngutukin gue. Udah ampunin aja. Aduh dia udah nipu gue tahun lalu. Udah ampunin aja. Karena itu Yesus saudara. Dan itulah dia. Jadi kalau kita ingat Yesus, kita harusnya ingat firman karena dia adalah firman. Dan ayat 14 kalau dibilang Yohanes 1 ayat 14, ini saya terus akan ulangi buat saudara supaya kita nempel banget bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan firman itu sudah menjadi manusia. Saya mau supaya firman itu menjadi kita. Firman itu menjadi hidup kita. Dan dia menjadi panglima dalam hidup kita. Sehingga bukan aku lagi yang hidup, tapi firman yang hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus hidup di dalamku. Jadi kalau Yesus hidup di dalam kita, hidup kita gak ngejengkelin. Kalau Yesus hidup di dalam kita, hidup kita pasti menyenangkan. Kalau Yesus hidup di dalam kita, apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Nah ini yang harus kita bangun di selama tahun 2017. Bahwa kita harus tertanam di dalam firman. Setiap orang di GSJ Bethlehem harus tertanam di dalam Yesus. Sama dengan harus tertanam di dalam firman. Saya gak pernah mau lupa untuk memperkatakan ini setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya
Kesukaannya, apa kesukaan saudara? Oh bukan ngohyang. Apa kita ada banyak kesukaan saudara, tapi yang kesukaan yang paling dasar, yang menjadi panglima, sekali lagi yang menjadi nomor satu kesukaan itu adalah apakah saya merenungkan firman itu siang dan malam? Apakah saya hidup di dalam firman itu siang dan malam? Apakah waktu saya ada dalam pergumulan, waktu saya menghadapi pekerjaan, waktu saya menghadapi hubungan-hubungan dengan orang lain di sekeliling saya, bagaimana saya merespon, bagaimana saya bereaksi? Apakah firman yang menjadi proyeksi saya, apakah firman yang menjadi pola pikir saya? Itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara garis bawahi, saya nggak mau cuma garis bawahi yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis bawahi yang kesukaannya. Ini yang kita mau bangun selama 2017. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, Yesus sendiri. Siang dan malam direnungkan. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang tertanam, orang benar akan tertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dia yang ditanam di bait Allah, itu akan bertunas di pelataran Allah kita. Orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, orang yang tertanam dalam komunitas firman Allah, orang-orang yang membangun hidupnya dengan firman Allah, bukan berarti orang sempurna loh saudara. Kalau udah sempurna gak usah belajar firman, udah sempurna soalnya. Justru karena kita gak sempurna kita mesti belajar firman. Dan kemauan, kesukaannya, kerinduannya itu firman. Dan orang yang suka dengan firman, kalau bergaul dengan orang yang suka dengan firman, itu yang namanya tertanam di dalam komunitasnya Allah. Nah orang yang tertanam di dalam komunitasnya Allah, orang-orang ini katanya, sudah ayatnya boleh dibuka lagi tolong, kita lihat. Pada masa, saudara gak mau ngomong masa tua sih, karena gak mau tua kan. Kita semua memang gak mau tua, maunya tetap segar, maunya tetap. Tapi alamiah banget kalau kita menjadi tua. Tetapi yang hebatnya, kalau kita tertanam di dalam firman Allah, tertanam dalam komunitas firman yang benar, maka walaupun usia secara umur, secara waktu kita udah panjang, udah tinggi, udah tua, pun mereka masih berbuah. Gemuk dan segar. Sikut kiri kanan saudara, gemuk lo nanti lo. Seger pasti, seger dan gemuk. Itu yang namanya awet muda. Gak pernah kehabisan sources, gak pernah kehabisan sumber, gak pernah kehabisan apapun. Gak pernah kehabisan kasih karena gemuk dengan kasih. Gak pernah kehabisan perhatian karena gemuk dengan perhatian. Gak pernah kehabisan hikmat karena gemuk dengan hikmat. Gak pernah kehabisan ide karena gemuk dengan ide. Gak pernah kehabisan kreativitas karena gemuk dengan kreativitas. Dan selalu menghasilkan buah pada musimnya. Kalau saudara setuju dengan saya, katakan amin. Saudara setuju dengan firman Tuhan, katakan yes. Yes, ini firman Tuhan saudara. Jadi kalau kita tertanam di dalam firman dan firman itu jadi panglima buat kita. Kita berusaha membangun hidup kita setiap hari tahun 2017 untuk tetap ada di dalam firman. Untuk tetap mencintai, menyukai firman. Maka waktu kita tinggal di sana, kehidupan kita akan terus berbuah. Kehidupan kita akan terus menjadi gemuk, seger. Ada gemuk peot loh saudara. Bukan gemuk peot maksud saya. Gemuk tuh gak seger gitu. Layu gitu. Gemuk sih, maafkan saya bukannya masalah badan besar ini sekali lagi bukan. Tapi rohnya yang gemuk, hikmatnya yang gemuk. Tapi bukannya gemuk kolesterol. Bukannya gemuk penyakitan. Tapi gemuknya segar. Dan itu disebut awet muda, tetap semangat, tetap punya kegairahan di dalam Tuhan. Dan kalau kita tinggal dalam perkataan, selain nanti kita akan jadi gemuk dan segar, itu kita tetap fresh, kita tetap stay young, kita tetap relevan. Firman Tuhan adalah firman yang relevan. Kalau saudara lihat Matius 24 ayat yang ke-35. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan kata lain, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini akan bergeser, akan berlalu, hilang. Mungkin akan datang lagi generasi yang baru, tapi ini generasi baru juga akan hilang. Terus dari generasi ke generasi akan hilang. Dari satu generasi pada generasi akan fading away, akan terus berjalan menghilang. Dan kemungkinannya dilupakan.
Tapi ketahuilah bahwa perkataanku, kata Yesus, tidak akan pernah berlalu. Perkataanku kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Perkataan itulah yang menciptakan segala sesuatu, langit, bumi beserta isinya diciptakan oleh perkataan itu. Dan sampai hari ini perkataan itu masih tetap relevan. Perkataan itu masih tetap iya dan amin. Saudara, mungkin ada orang yang berkata begini, kamas kita nanti satu saat, itu namanya kepenuhan Roh Kudus, itu cuma zaman nabi-nabi atau itu cuma zaman rasul-rasul dulu. Nggak ada lagi sekarang orang penuh Roh Kudus bahasa roh. Siapa bilang? Sampai hari ini firman-Nya iya dan amin. Engkau bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Yes, betul. Itu buat yang dulu karena namanya Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Tapi kalau sekarang, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, firman Tuhan masih tetap sama. Engkau akan jadi saksiku mulai dari Bogor, Jawa Barat, Indonesia sampai seluruh dunia. Masih terjadi sampai dengan hari ini karena firman Tuhan gak pernah berlalu, tetap relevan. Tetap relevan. Makanya gini saudara, kalau orang jadi gak relevan artinya dia gak tertanam dalam firman. Tapi kalau orang itu tetap relevan dari waktu ke waktu dia masih remaja, dia kaum muda, terus jadi semakin dewasa, dia semakin mateng. Ngomong tuanya rada susah, karena mau stay young kan saudara. Tapi itu semakin tinggi usianya, aneh loh saudara. Dia gak semakin ciut pola pikirnya. Nggak semakin cupet, karena ada orang yang bilang gini, semakin tua jadi kayak anak-anak lagi ya. Gitu. Saya nggak mau loh. Saya nggak tahu gimana dengan saudara. Saudara semakin tua mau jadi kayak anak-anak lagi apa semakin tua makin bijaksana? Saya seneng banget kalau khotbah ada ibu-ibu di sini ada yang nyautin soalnya. Mau bijaksana apa mau bijaksana? Semakin tua saudara kita nggak jadi sinking, kita nggak menjadi menciut. Semakin tua dunia kita semakin lebar harusnya. Saya harus ngomongin sama saudara, saya betul-betul terbangun hidup saya waktu membangun hubungan dengan Pastor Naomi Daud di usia sekarang udah 84 tahun. 84 tahun, bawa koper keliling dunia sendirian masih loh saudara. Dan masih khotbah di mana-mana, masih tajam, sharp banget gitu. Pola pikirnya, strategi gereja, dia ngomong banyak tentang strategi gereja. Dan anehnya begini, semakin tua dia semakin matang. Iya sebetul dia semakin lemah, tapi rohnya semakin kuat saudara. Saya mau kayak begitu. Kurang semangat kayak saudara, ya udahlah. Saya mau jadi orang yang semakin tua semakin matang. Saya mau semakin hari, semakin usia saya bertambah, saya semakin bijaksana. Saya mau semakin saya berjalan dengan usia saya bertambah panjang, bertambah usia tinggi, bertambah usia semakin banyak. Tapi saya disebut orang yang bijaksana. Namanya aja udah arif, masa gak bijaksana. Jadi saudara satu saat saudara akan lihat. Saya mau, ini yang saya mau bangun. Saudara akan semakin mengasihi saya karena saya semakin bijaksana. Saudara akan semakin mencintai saya. Demikian juga dengan saudara seharusnya. Saudara seharusnya bisa berkata bahwa orang lain di sekeliling saya akan semakin sayang sama saya. Bukan karena saya jadi makin manja atau ogohan. Maunya terus dilayani. Enggak, justru karena keluar dari hidup saya ada begitu banyak hikmat. Ada begitu banyak karunia, ada begitu banyak yang baik keluar. Orang bisa menikmati dan orang semua bisa bilang, gak apa-apa. Waktu kita mati nanti kita habis. Kering kita, kering. Mati, tanah gak nikmatin apa-apa dari hidup kita. Jangan sampai tanah jadi tanah yang sangat mahal karena banyak potensi terkubur di sana. Tapi biar itu kita keluarkan terus dalam kehidupan kita. Semakin tua justru semakin banyak kontribusi dalam pemikiran begini. Dalam pemikirannya, dalam hikmatnya, dalam kontribusi perkataan bijaksananya semakin kuat, semakin berhikmat. Jangan semakin tua ngomongnya semakin, maafkan saya, pijidan. Gue kalau denger dia ngomongnya kayaknya, kok gue kesel amat jadi negatif kalau gue dengerin dia. No. Justru kita semakin tua, kita semakin disayang sama anak cucu kita. Semakin tua sama anak mantu disayang. Oh, mantu-mantu akan bilang begini, gak ada yang kayak mamah memang. Mamah mesti, kalau saya jadi mamah, saya mau jadi mamah kayak begini. Itu seharusnya saudara. Jangan, kalau saya jadi mamah, gue gak mau kayak begitu, amit-amit. No, kita gak mau kayak begitu, kita mau terus bertumbuh, kita mau terus berkembang. Dan itu mempunyai sifat yang kekal, saudara. Yang mau katakan amin. Dan firman itu bersifat kekal sekali lagi.
Karena nggak pernah habis, firman itu relevan. Segala zaman relevan, terus dia akan relevan saudara. Matius 16 ayat 18, minggu lalu saya udah bahas ini. And I will build my church, kata di atas batu karang ini kata Yesus. Aku akan mendirikan jemaatku, akan mendirikan gerejaku sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Saudara ketahuilah, kalau kita sebagai gereja hidup dengan tertanam dalam firman Tuhan, saudara lihat, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Apa batu karang ini? Saya coba pelajari, saya coba selidiki, ada beberapa referensi, ada beberapa perdebatan dengan ayat ini. Apa sih sebetulnya batu karang itu di atas siapa? Petrus batu karangnya? Bukan. Siapa? Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, firman Allah yang hidup, yang menjelma jadi manusia. Pengakuan Petrus akan siapa Yesus, itulah batu karang yang kuat, dan di atas pengakuan itulah Yesus mendirikan gerejanya. Gereja ini harus didirikan di atas pengakuan kita bahwa dia adalah anak Allah yang hidup, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, firman yang menciptakan segala sesuatu, firman yang sanggup menyembuhkan, firman yang sanggup membangkitkan, firman yang sanggup untuk membebaskan, memberikan jalan keluar, firman yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah Yesus. Dan kalau kita punya pengakuan seperti ini, kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak akan pernah menguasai kita. Artinya gereja ini gak akan pernah habis sampai dengan generasi berikutnya. Mungkin generasi kita akan fading away, generasi kita akan menghilang, generasi kita akan meninggal semua. Gak jadi masalah, ada generasi baru yang lebih tangguh, generasi baru yang lebih hebat, generasi baru yang lebih luar biasa, generasi baru yang dipenuhi roh Allah, cinta kepada Tuhan, lebih menyayangi Tuhan, akan bangkit dari gereja ini. Sehingga gereja ini gak akan pernah selesai hanya dengan generasi kita. Gereja ini akan terus berjalan, gereja ini akan terus bertumbuh, gereja ini akan terus maju sampai Yesus datang kedua kali. Because I'm building my church. Di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Alam maut gak akan pernah menguasainya. Saudaraku, memang betul ada banyak gereja-gereja yang pada akhirnya bukannya semakin bertumbuh, semakin berkembang. Harus diakui ada banyak gereja-gereja yang dari tahun ke tahun stay stuck. Bukannya stay young, stay stuck. Kalau stay young itu kita terus berjalan maju tapi tetap awet muda. Kalau ini stay stuck, diam di tempat, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Sedih memang betul kalau ngelihat hal seperti ini, tapi itu kenyataannya. Kenapa? Karena nggak berakar di dalam firman, nggak bertumbuh dalam firman. Firman Allah cuma sekedar rutinitas saja, khotbah-khotbah cuma sekedar rutinitas saja, pujian-pujian yang naikkan cuma sekedar rutinitas saja. Tapi kalau kita meninggikan Yesus di atas gereja kita meninggikan Yesus dalam pujian kita meninggikan Yesus dalam pelayanan kita meninggikan Yesus dalam firman yang kita beritakan adalah Yesus. Di atas batu karang itulah dia akan mendirikan gerejanya dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu punya nilai kekekalan, saudara. Itu punya nilai yang panjang. Oleh sebab itu mari kita tertanam di dalam firman Allah, tertanam di dalam Yesus Kristus dan gak pernah habis-habisnya. Karena firman Allah, semua dunia akan berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku kata Tuhan gak akan pernah berlalu. Biar Yesus yang selalu ditinggikan. Mazmur 145 ayat yang keempat. Bahasa Inggrisnya from one generation to another generation. Dari angkatan yang satu demi angkatan yang lain. Akan memegahkan pekerjaanmu. Jangan sampai cuma angkatan kita yang memegahkan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai cuma angkatan kita yang ngalamin keperkasaannya Tuhan. Tapi biar angkatan berikutnya akan sanggup menceritakan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Bahkan pekerjaannya yang lebih besar lagi. Yang pernah Yesus lakukan. Generasi berikutnya akan lakukan lebih besar lagi. Saudaraku, berapa banyak di antara saudara yang mau anak-anak saudara lebih hebat dari saudara? Saya mau. Dan itu menjadi doa kami bareng-bareng. Rachel sama Priscilla akan menjadi lebih cantik dari mamahnya, itu udah pasti. Maksud saya itu sudah pasti kan. Karena kan perpaduan sinergi dua, yang ganteng dan yang cantik jadi satu. Jadi sinerginya bagus gitu sudah maksud saya. Tapi bukan cuma sekedar itu. Biarlah mereka juga akan mewarisi nilai-nilai yang sudah ditanamkan sejak kecil dan itu terus bertumbuh di dalam mereka semakin hebat. Dulu waktu saya Epi dibesarkan, kami mungkin gak terlalu dibesarkan dengan nilai-nilai yang ketat dari firman Allah. Tapi sekarang mereka sejak masa kecil mereka udah pakai nilai firman Tuhan yang ketat buat mereka. Bayangkan saudara, kalau dulu kami masa muda kami baru dapetin sesuatu dari Tuhan secara pribadi. Tapi mereka dari kecil mereka udah ngalamin Tuhan. Bukankah sampai mereka besar ini mereka akan jadi semakin lebih besar? Mereka akan jadi semakin lebih hebat. Oleh sebab itu kenapa pemuridan di gereja kita akan menjadi poin penting yang akan kita bangun selama tahun 2017. Dan itu sudah kita lakukan 2016. Kita akan teruskan dengan 2017. Pemuridan itu harus, karena dari generasi pada generasi berikutnya Tuhan akan terus bekerja. Dan setiap generasi akan bisa mempertontonkan kemuliaan Tuhan. Karena mereka mengalami secara pribadi. Amin saudara.
Dan ini yang harus kita bangun, dan ini yang akan terus kita bangun, dan gak ada yang lain yang kita mau bangun. Yang ketiga, saudara, semakin lama kalau kita tertanam dalam firman, bukan cuma kita punya bertumbuh di dalam menjadi gemuk dan segar, menjadi berhasil dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita juga bukan cuma sekedar jadi panjang usia kita. Memang betul kita akan meninggal, tapi generasi kita nggak akan meninggal. Kita akan melanjut, kita akan terus memberikan legacy, memberikan warisan kepada generasi kita, bukan berupa uang, tapi berupa nilai, firman yang diajarkan kepada mereka sehingga mereka bisa terus berkembang semakin besar. Dan yang ketiga, saudara, semakin lama kalau kita tertanam dalam firman Allah, semakin lama kita semakin baik, semakin lama kita semakin mulia, semakin lama kita semakin lebih baik, lebih besar, lebih luar biasa. Dan ini memang Ulangan 28 ayat yang ke-13. Saya mau saudara baca ayat ini dan catat ayat ini. Favorit. Buat semua orang kebaikan favorit. Tuhan akan mengangkat engkau dan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang mau katakan amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Padahal sebenarnya sop buntut tuh enak. Ekor. Tapi bukan itu kita diciptakan. Kita diciptakan jadi kepala, artinya yang ada di atas, yang memimpin. Engkau akan tetap naik dan bukannya turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, perintah Tuhan harus menjadi panglima dalam hidup kita. Perintah Tuhan, firman Allah itu harus menjadi komandan dalam hidup kita. Dia harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Yang disampaikan pada hari ini dan kita lakukan dengan setia, maka saudara garis bawahi, engkau akan jadi kepala. Ini adalah kepastian, otomatis. Saudara nggak usah berusaha jadi kepala. Saudara berusaha aja untuk dengar perintah dan lakukan. Otomatis engkau akan jadi kepala. Ada banyak orang salah mencari. Mencarinya mau jadi kepala. Bukan mencari kebenarannya, tapi mencari keuntungannya. Saudara, keuntungan di dalam Tuhan itu udah pasti. Kalau kita lakukan firman dengan setia, dengar, lakukan firman dengan setia, tertanam dalam firman, keuntungannya sudah pasti. Saudara nggak perlu tanyakan lagi, apakah saya akan diberkati oleh Tuhan? Tuhan, apakah engkau mau berpihak kepada saya? Nggak usah, selama kita tertanam dalam firman, Tuhan berpihak buat kita. Selama kita tertanam dalam firman, berkatnya akan ngikutin kita. Selama kita bertahan dan tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, maka otomatis semua janji Tuhan itu akan ngikutin kita. Jadi jangan cari apa yang akan ngikutin kita, enggak. Ikutin dulu apa yang seharusnya kita ikutin, maka segala sesuatu yang harus ngikutin kita akan ngikutin kita. Itu kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan oleh sebab itu mari cari dulu kebenaran Allah dan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan mengikuti engkau, akan ditambahkan kepadamu. Jangan salah mencari, saudara. Oleh sebab itu semakin hari kalau kita tertanam dalam firman Allah, semakin hari kita akan semakin mulia. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan terus naik dan bukannya turun. Dan saya mau bagikan ini buat saudara. Saya udah bagikan sebenarnya ini udah bertahun-tahun saya bagikan. Cuman dalam seminar gereja-gereja kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini saya mau berikan ini buat saudara. Pernah saya bagikan ini beberapa tahun yang lalu, udah lama. Pasti saudara mungkin ada beberapa yang udah lupa atau mungkin masih ingat. Gak apa-apa kalau masih ingat. Yang pertama, siklus kehidupan manusia itu lahir, tumbuh, masuk pada masa kejayaannya, tapi memasuki masa proses penuaan. Dan pada akhirnya mengalami masa proses kematian. Saudara, tapi kalau dalam organisasi, khususnya dalam gereja, kalau saya bicara tentang gereja, ini berlaku buat organisasi saudara, buat perusahaan saudara, buat bisnis saudara, apa aja. Prosesnya begitu, selalu ada kelahiran baru, mengalami pertumbuhan, mengalami masa kejayaan kalau dikerjakan dengan benar ya, dikerjakan dengan benar. Masa kejayaan biasanya nih orang udah puas di sana, lalu mulai ngalamin masa yang disebut penuaan. Nah kalau udah masa tua, itu terus menurun, itu akan mengalami masa kematian. Ini masing-masing siklus, masing-masing proses, masing-masing tahapan, itu punya penjelasannya sendiri. Tapi tahap penuaan dan tahap kematian bisa dihindari saudara, dalam sebuah gereja. Dan ini yang kita percaya, dan ini saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Dan ini yang gereja kita sedang lakukan. Tahap kematian dapat dihindari. Gereja kita udah 53 tahun ini. 53 tahun saudara. 53 tahun itu udah masa lewat sebenarnya masa kejayaan. Tapi kita mengucap syukur karena gereja kita nggak harus melewati masa kematian. Gereja kita akan ngalamin terus masa kejayaan dan masa pertumbuhannya. Saya percaya karena ini Tuhan yang membangun sekali lagi. Bukan manusia yang membangun, Tuhan cuma pakai manusia. Tapi Tuhan sendiri yang membangun gerejanya karena itu firman-Nya. Asal kita mau terus tertanam dalam dia. Kelahiran, ngalamin pertumbuhan,
Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ngalamin yang namanya kejayaan. Masa kejayaan kalau dibiarkan dan kita berpuas diri, kita pasti akan ngalamin masa penurunan, penuaan dan penurunan kematian. Tapi justru pada masa kejayaan seharusnya kita mesti berani berubah. Justru waktu masa enak-enaknya nih, kita udah enak kebaktian kayak begini ya, udah enak semuanya. Ngomong jangan ya. Ngomong deh. Tuhan lagi nyiapin sebuah gedung baru buat kita. Di mana? Nggak tahu. Karena udah banyak yang komplain, parkiran kita susah. Jam 9 ini nanti akan, tanda kutip ya, digoncang mungkin oleh Tuhan. Karena kita nggak kebaktian sebanyak ini lagi mungkin nanti. Siap-siap aja saudara. Kenapa? Karena sebagian harus pindah ke gedung yang lain. Bukan pindah gereja. Pindah ke gedung yang lain dalam waktu yang bersamaan. Karena yang jam 9 ini udah masalah dengan sekolah minggu, kekurangan ruangan, masalah dengan parkiran, kekurangan tempat parkir, dan kebanyakan juga kadang-kadang orang udah hektik, waduh udah kayaknya udah, gak apa-apa. Kita pindahkan sebagian, dan nanti waktunya berjalan akan penuh lagi sih. Dan kalau itu penuh lagi, ya kita siapin lagi yang lain. Dan kalau yang lain udah disiapin juga udah nggak bisa lagi, ya udahlah satu tempat aja nanti Tuhan akan siapkan mungkin buat 10.000 orang langsung. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu. Gini, saya suka dengan tepuk tangan saudara, tapi itu bikin ngeri saya. Kalau berarti sudah setuju dengan itu, nah, kalau sudah setuju, kita setuju dengan Tuhan, itu akan terjadi. Cuma yang jadi masalah gini, majelis yang pusing. Healthy problem, itu jadi masalah yang sehat. Tapi maksud saya begini saudara, jangan stay puas dengan kondisi saudara sekarang kalau saudara udah berhasil. Saudara udah berhasil dalam, wah saya udah punya karir yang bagus nih, saya udah menduduki posisi yang bagus nih. Wah ngucap syukur dengan itu, haleluya. Tapi ketahuilah, Tuhan punya sesuatu yang lebih besar buat kamu. Jangan cuma stop sampai di situ, jangan cuma sekedar puas sampai di situ. Kenapa? Karena kalau kita puas sampai di satu titik tertentu, yes, itu adalah titik tertinggi kita. Karena berikutnya engkau akan mengalami penuaan, bosan, akhirnya aduh gak tahu mesti ngapain lagi, akhirnya menuju kematian. No, kita gak akan pernah menuju kematian karena we are staying young. Kita akan tetap awet muda, kita akan terus punya sesuatu yang baru pada masa titik tertentu di mana kita kayaknya ini udah mentok nih, kita udah gak bisa ngapain. Hey, mari siap-siap untuk berangkat, beresin tendamu, kita angkat karena Tuhan sedang menumbin kita menuju kepada satu tempat yang lebih baik lagi buat kita. Jangan stay di satu tempat karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik buat kita. Karena Dia punya sesuatu yang lebih besar buat kita. Karena kita harus memberitakan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, yang perkasa kepada generasi yang berikutnya. Supaya waktu mereka tanya, ada apa ini? Tuhan sedang memimpin kita kepada sesuatu yang baru. Kamu akan ngalamin, saya cuma nganterin. Kamu yang ngalamin, saya cuma nganterin. Tapi ketahuilah, kamu akan punya masa depan yang lebih besar. Generasi kita ini cuma sekedar nganterin. Tapi kita akan ngelihat juga saudara, satu saat kita juga akan ngelihat generasi kita yang berikutnya akan jadi generasi yang hebat. Sekali lagi saudara, sekali lagi, saya begitu percaya dari gereja ini akan keluar begitu banyak orang penting buat bangsa ini. Dari gereja ini akan keluar begitu banyak orang hebat untuk bangsa ini. Karena tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, nggak pernah mati. Sudah lihat grafik yang tadi? Kalau kita punya kelahiran kembali, maka kita punya pertumbuhan yang kedua dan kejayaan yang ketiga. Kejayaan yang kedua maksud saya. Tapi jangan stop juga sampai di situ. Kita mesti punya mimpi lagi yang baru. Kita mesti punya visi lagi yang baru. Kelahiran lagi yang baru. Sehingga pertumbuhan ketiga terjadi, kejayaan ketiga terjadi. Kalau saudara lihat grafiknya nanti, engkau akan terus naik dan bukannya turun. Engkau akan jadi kepala dan bukannya ekor. Engkau akan terus naik dan bukannya turun. Organisasi apapun yang saudara pimpin, kalau engkau punya prinsip ini, engkau akan terus naik dan bukannya turun. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan ini yang akan kita bangun bersama-sama selama tahun 2017. Nah pertanyaannya sekarang adalah, saya akan loncat saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana kamu tertanam? Suara siapa yang kamu dengar? Saya mau 2017 ini betul-betul kita tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti saudara harus terus menerus setiap hari ada di gereja, enggak. Gereja bukan itu maksudnya. Gereja adalah siapa saudara di masyarakat. Gereja harus ada dalam masyarakat. Dan kita harus tetap ada stay bersama-sama dengan gereja Tuhan dalam komunitas-komunitas kita. Life group dan apapun itu namanya. Sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan
Kalau kita terus stay, kalau kita terus tertanam di dalam rumah Tuhan, maka suara Tuhan yang akan kita dengar. Tapi yang menjadi masalah adalah, kalau kamu salah tertanam, kamu akan salah dengar suara. Ini Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sebelumnya mereka ada di dalam hadirat Tuhan, saudara. Sebelumnya mereka cuma dengar satu suara. Sebelumnya mereka cuma dengar suara Tuhan. Sebelumnya mereka cuma dengar apa yang Tuhan perintahkan dan mereka lakukan dan hidup mereka luar biasa di sana. Tetapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, waktu mereka mulai berontak terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka mereka udah mulai kepo hidupnya. Dan Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman, di manakah engkau? Waktu sore-sore hari, biasa Tuhan jalan-jalan di kebun, ini sekarang, maksudnya di taman bukan di kebun. Di Taman Eden itu dan mereka langsung bersembunyi. Dan Tuhan tanya, di mana engkau? Lalu apa jawaban manusia? Menarik saudara. Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini pertanyaan Tuhan buat kita sekarang. Ayat 11. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? All the time engkau udah telanjang. Tapi justru sekarang siapa yang membuat engkau jadi sadar bahwa telanjang itu malu? Padahal engkau gak pernah malu. Tadinya engkau gak pernah malu, bukan gak tahu malu. Engkau gak pernah malu, sekarang kenapa jadi engkau tiba-tiba tahu malu? Siapa yang ngomong sama kamu? Artinya dengan kata lain begini, Tuhan lagi nanya gini saudara. Selain suaraku dalam taman ini ada suara siapa yang kau dengar? Apakah engkau terus mempercayai kebohongan-kebohongan yang iblis katakan kepadamu bahwa engkau orang yang gak berguna? Sorry, engkau anak haram, gak punya bapak. Siapa bapakmu? Kamu gak mungkin bisa maju, bapaknya gak punya. Di mana masa depanmu? Engkau gak punya masa depan. Wong latar belakangmu suram. Engkau gak mungkin punya harapan buat tahun 2017. Wong 2016 aja kacau balau. Siapa yang engkau dengarkan? Kalau kita terus menerus mendengarkan kebohongan, kebohongan itu akan menjadi satu kebenaran baru buat kita. Kalau terus-terusan saudara bilang, gua sakit, gua sakit, gua sakit. Tiap hari saudara ngomong, saya jamin sakit. Gua pusing, gua pusing, gua pusing. Pusing. Bocuan, 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 bocuan. Bocuan pasti. Bocuan tuh artinya nggak ada untung. Hah? Rugi, rugi ya, rugi. Benar, saya nggak bisa, saya nggak bisa, saya nggak bisa, nggak bisa. Suara siapa yang kamu dengar? 2017. Kalau suara Tuhan, firman Allah dan kita tertanam di dalamnya, lihat janji Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita dan kita akan diam dalam rumahnya sepanjang masa dengan semua yang dia sudah janjikan buat kita. Sudah perhatikan. Perhatikan, ciri-ciri orang yang tertanam dalam Tuhan, hidupnya semakin berkembang. Ciri-ciri orang yang tertanam di dalam firman Allah, sekali lagi, hidupnya pasti berkembang. Karakternya berkembang. Kepribadiannya semakin hari semakin lebih baik. Terus, kalau itu terus digali saudara, ujung-ujungnya apa? Apa saja yang kamu perbuat berhasil. Dengan kata lain, usahamu akan berkembang. Kalau engkau dimulai dari tertanam dalam firman. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, jangan mengandalkan hikmatmu sendiri, jangan mengandalkan pengalamanmu sendiri. Tapi andalkanlah firman Tuhan, hidup di dalamnya. Otomatis kalau hidup di dalam kita berkembang, maka apa saja yang kita lakukan di luar kita akan berkembang. Saudara gak akan jadi berkurang dengan sahabat, saya percaya. Persahabatan saudara, networknya saudara nih, jaringan saudara akan semakin lebih luas. Karena itu firman Tuhan. Orang yang tertanam dalam rumah Tuhan, dia akan semakin luas, semakin luas, semakin lebar, semakin lebar, semakin luas, semakin lebar. Orang yang generous katanya, itu akan dibuat dunianya semakin luas. Nah saya mau tutup dengan ini saudara, awet muda dan relevan, itu bisa digambarkan sebetulnya kalau dalam bahasa sehari-hari, dengan apa yang saya mau perlihatkan ini pada saudara. Tapi sebelumnya kita baca dulu, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang 18. Sudah catat aja, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat 18. Waktu saya masih ada 3 menit, tapi kenapa di situ udah 10:30 ya? Oke, saya cuma ikutin yang di depan, saya taat sama yang di depan. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca Taurat nih, perjanjian lama itu, tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Cuman melalui Yesus kita bisa ngerti firman itu. Selanjutnya ayat 15.
Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka baca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka gak bisa ngerti. Makanya hidupnya terus begitu-begitu aja. Terusin ayat yang ke-16. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada berbalik kepada Yesus. Maka selubung itu akan diambil daripadanya. 17. Karena Allah adalah roh, Tuhan adalah roh, maka di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 17 ini menjadi ayat kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita apa saudara? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Orang yang tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, kemuliaan hidupnya, kualitas kehidupannya akan semakin besar. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Dan roh Allah itu akan membebaskan kita dari belenggu pemikiran yang picik. Pemikiran yang sempit, pemikiran yang tua. Akan diubahkan oleh Tuhan menjadi pemikiran yang selalu segar. Ide-ide yang selalu segar. Dan itu yang membuat dunia kita semakin luas. Enggak jadi semakin sempit. Tapi dunia kita jadi semakin luas. Dan saya mau tutup dengan ilustrasi ini. Saya enggak jualan Kijang. Toyota Kijang. Tapi kalau saudara lihat. Apa yang terjadi dengan Kijang? Dia menjadi legend. Saya mau saudara menjadi legend dalam kehidupan kita semua. Kijang kalau liatin generasi dari generasi tahun 77. Berarti udah 40 tahun Kijang berevolusi. Sekali lagi saya nggak jualan Kijang ya. Kalau saudara lagi jualan Kijang beruntunglah saudara. Toyota Kijang generasi pertama ini namanya Kijang buaya. Persis kayak buaya. Apalagi kalau dibuka mulutnya. Itu ada. By the way, terima kasih buat Pastor Yanti yang udah nyiapin gambar ini. Ya, itu mesinnya cuma segitu tuh saudara. Tapi kalau saudara lihat terus perkembangannya, ada generasi kedua Kijang saudara. Terusin, Kijang kotak namanya. Saya pernah nyupir ini, TH, tunas harapan masih punya. Pernah terbalik berapa kali tapi masih bisa jalan. Itu hebat berarti Kijang. CC-nya besar, bahan bakarnya lebih irit. Lihat AA, teteh, semua tuh ada di situ. Engkong, emak, encim, encek, semua ada di situ. Masuk karena Kijang. Sudah bisa lihat anak-anak sekolah juga itu banyak banget. Nah itu generasi yang kedua. Generasi yang ketiga Kijang terus berevolusi. Jadi Kijang super. Ada beberapa yang masih punya Kijang ini. Kalau yang ini mobilnya Asun di foto. Yang biru. Coba satu lagi. Persis ini mobilnya. Asun Lingling dulu punya mobil kayak begini. Saya masih inget banget. Nah terus generasi yang berikutnya. Generasi keempat. Kijang kapsul. Dan ini sudah mulai. Bodinya udah mulai bagus, nggak dikasih lihat mesinnya soal. Kalau mesinnya udah lebih rumit karena udah pakai injection dan lain sebagainya. Pendeta Agung pakai ini, dia lagi pakai mobil ini sekarang. Kijang kapsul ini warnanya biru. Terusin, yang kelima generasi Innova, kita tahu generasi Innova dan seterusnya. Dan ini udah lebih aerodinamis, udah terus berkembang. Terus ini bukan saya yang naro, udah lewatin aja. Ya, tapi ini Kijang Innova, ya. Dan yang terakhir The all new Kijang, the legend, Grand Kijang Innova dan seterusnya kalau sudah lihat gambarnya, the legend reborn. Bentuknya udah luar biasa. Nah pertanyaan saya begini, Kijang buaya sama Kijang ini bagusan mana? Banyak orang bilang, gue milih Kijang yang baru ini dong, the legend reborn. Katanya. Saya mau yang ini dong. Ya udah kalau mau yang ini, ya saudara punya yang ini nggak jadi masalah. Tapi orang yang punya Kijang buaya yang dulu, kan gak bisa punya ini. Yang ada cuma Kijang buaya. Sudah ngerti maksud saya? Artinya gini saudara, Kijang tetap mau relevan dengan dunianya. Makanya dia tetap reborn. Dia dilahirkan baru terus. Dan dia terus memperbaharui. Sampai pada akhirnya sekarang ini legend. Tadi Pastor Yanti ingatkan saya katanya, dari Indonesia buat dunia, Kijang. Dari Indonesia buat dunia, Kijang. Bukannya uncal, Kijang mobil maksudnya. Dan kalau sudah perhatikan, ini cuma contoh aja bahwa Kijang tetap mau relevan. Kalau Kijang aja mau relevan, kenapa gereja gak mau relevan? Kalau Kijang aja terus memperbaiki dirinya, kenapa gereja gak mau memperbaiki dirinya? Gereja harus menjadi lebih baik setiap hari. Gereja harus tetap dilirik oleh dunia ini. Saya tergoda saya. Silakan siap-siap yang akan melayani perjamuan suci. Saya tergoda ngelihat wanita cantik dari tahun 1900 sampai tahun 2015. Coba kita lihat dengan cepat. Women's hairstyle. Siapa yang masih punya model rambut kayak begini? 1900, terusin.
1910. Ini 1920, terusin. 10 tahun kemudian terus ini masih banyak yang lahir tahun segini, kayaknya masih banyak yang pakai rambut ini. Terusin 60, saya belum lahir, 70 saya juga belum lahir. Nah, saya lahir. Ya ini generasi saya. Saya masih ingat teman SMA saya modelnya kayak begini. Waduh, kayaknya keren banget. Waktu saya lihat, wow, gue ingat siapa tuh teman gue dulu. Nah ini nih, tahun 1980. Terusin. Tahun 90. Terus, ini udah angkatannya anak-anak kita nih. Terus, saya udah gak kenal sama ini, 2010, 2015, ini yang paling baru. Nah pertanyaannya sekarang gini, coba lihat sebelah saudara, masih pakai model rambut kayak apa yang ada di sebelah saudara. Coba lihat deh. Udah, saya akan tutup dengan ini. Gereja adalah mempelai wanitanya Kristus. Gereja mesti relevan dengan dunia ini. Karena sambil nunggu Yesus datang, gereja harus terus mempercantik dirinya. Harus terus dipoles, harus terus dibangun, harus terus diperindah sampai Yesus datang. Harus terus dibangun kehidupannya, berubah dari hari ke hari. Jangan stay the same, stay young. Dengan pesan yang sama, kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan kita harus terus berubah. Gereja harus seksi buat dunia ini. Terima kasih buat Nilam. Gereja harus seksi buat dunia ini. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan yang biasa melayani perjamuan, kita akan maju. Sorry, saya ikutin waktu yang di sini, waktu yang di atas supaya berbeda. Saya ambil 5 menit. Berapa yang di antara saudara mau tetap awet muda? Ya, sekarang firman Tuhannya awet mudanya bukan cuma sekedar umur. Tapi awet muda di dalam, awet muda di pikiran, awet muda dalam tindakan-tindakan kita, awet muda dalam kreativitas kita. Awet muda dalam kreativitas kita. Awet muda di dalam setiap penyampaian perkataan kita. Terus ada hal-hal yang baru yang kita harus bangun, yang kita harus lahirkan untuk bisa jadi satu karya buat dunia ini. Kalau saudara mau bersama dengan saya menjadi stay young and relevant buat dunia ini. Kapanpun, dimanapun sudah ditempatkan oleh Tuhan, saudara bisa jadi berkat di sana, bisa menyampaikan firman di sana. Silakan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada di antara saudara mungkin yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjamuan ini bukan buat saudara. Tapi kalau saudara memutuskan pada hari ini untuk percaya kepada Yesus, oh dia adalah firman, kalimatullah, kalimatnya Allah, kalimatnya Tuhan yang menjadi manusia. Memang betul gak ada bidan yang melahirkan dia. Siapa bidan ya katanya. Tapi ketahuilah bahwa dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Apa yang gak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Dia bisa menjadi manusia, bentuk manusia. Tapi dia adalah firman yang menciptakan alam semesta. Kalau saudara mau percaya kepada dia dan mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, silakan saudara ambil bagian dari perjamuan kudus. Tapi kalau enggak, jangan ambil dulu karena ini hanya khusus buat mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke? Dan kalau saudara mau komitmen, saya mau hidup saya betul-betul awet muda dan relevan. Saya mau bangun itu. Silakan kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus.